Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Agni dari Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang dipimpin oleh Bapak Sutomo dengan pembahasan bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Menurut Roll James Bridge, yang dimaksud konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Sedangkan menurut rumusan yang dikomunikasikan oleh C.F. Strong, konstitusi merupakan satu kumpulan asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintahkan, dan hubungan antara keduanya, yaitu pemerintah dan yang diperintahkan dalam konteks hak asasi manusia. Konstitusi dalam arti sempit merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga dibentuk dan dijalankan. Nilai dan norma konstitusional dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Nilai dan norma konstitusional adalah prinsip-prinsip fundamental dan panduan dalam konstitusi yang menjadi dasar kebijakan dan perundang-undangan Indonesia. Nilai dan norma konstitusional. Nilai merupakan pandangan moral atau etis yang bermaktub dalam konstitusi dan menjadi dasar proses pembuatan hukum. Norma adalah aturan dan standar perilaku yang dijadikan pegangan dalam suatu masyarakat. Norma konstitusional adalah norma yang mencakup jangkauan yang lebih luas dan terkait dengan ide-ide abstrak seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Hubungan nilai dan norma konstitusional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui 1. Sejarah pembentukan Indonesia, yaitu nilai-nilai konstitusional dan kebinekaan tercakup dalam Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia. Yang kedua, isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu secara jelas mengatur mengenai persyaratan dan batasan pengadopsian dan pengamandemenan konstitusi, pembagian kekuasaan dan hak asasi manusia. Yang ketiga, peran Mahkamah Agung dalam pengawasan konstitusionalitas. Mahkamah Agung memiliki fungsi pengawasan terhadap konstitusionalitas, undang-undang, dan produk hukum lainnya. Fungsi konstitusi. 1. Sebagai landasan konstitusisme. Landasan konstitusisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti sempit maupun arti luas. Yang kedua, untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasaan agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Yang keempat, menjamin hak asasi manusia. Prinsip penilaian konstitusionalitas. 1. Konsisten internal, tidak bertentangan dengan isi konstitusi atau aturan hukum lainnya. 2. Konstitusi eksternal, tidak bertentangan dengan hukum internasional atau nilai-nilai universal lain yang ada. 3. Kesesuaian tujuan. Produk hukum tersebut harus mencapai tujuan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 4. Ekualitas, yaitu produk hukum tersebut terus adil dan sama bagi semua orang. Kesimpulan dan implikasi. Kesimpulannya, konstitusitas ketentuan perundang-undangan adalah penting untuk menjaga stabilitas dan ketergantungan sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Implikasinya, penting memahami nilai-nilai konstitusional dan menghargai
kebinekaan Indonesia serta melihat kedaulatan, kerakyatan, dan mengambil kebijaksanaan dan membuat perundang-undangan. Demikian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.